Mohon tidak dapat menguraikan dengan jelas siapa pelaku dan siapa penerimanya, kapan, di mana terjadinya, dan berapa jumlahnya. Selain itu, tidak dapat dipastikan terjadi politik uang tersebut akan mempengaruhi pilihan pemilih dan signifikan terhadap perolehan suara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas mengenai dalil adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum. Demikian pula mengenai dalil lainnya menurut mahkamah, dalil pemohon tersebut juga tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara pemohon sehingga melampaui perolehan suara pihak terkait. Oleh karena itu, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. 5. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Hamdan Zulfaslo ketua merangkap anggota, Arif Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 21 bulan Agustus tahun 2014, dan ucapan hasil sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 bulan Agustus tahun 2014 selesai diucapkan pukul 20.44 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Sunardi, Mardian Wibowo, Lutfi Widakdo Ediono, Wiwik Budi Wasito, Yunita Ramadhani, Rizky Amalia, dan Kholidin Nasir, masing-masing sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, dan pihak terkait atau kuasanya. Demikian, saudara-saudara, pengucapan putusan hari ini selesai, dan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Dan saya perlu sampaikan, salinan putusan yang bisa diambil sekarang ini hanya mulai dari pertimbangan hukum. Untuk secara keseluruhan, karena banyak sekali dalam penjilidan ribuan halaman, belum bisa diambil sekarang. Ya, dapat diambil besok. Dengan demikian selesai seluruh sidang hari ini dan sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia